Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka video ini. Di video ini, kami akan membahas tentang salah satu kampung urban bernama Gunung Roai di Tasikmalaya. Video ini merupakan hasil dari penelitian yang telah kami laksanakan. Tapi sebelum itu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami mahasiswa-mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dari kelas A. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah pengantar ilmu sosial. Inilah identitas kami dan selamat menyaksikan. Tasikmalaya, sang mutiara dari Priangan Timur. Itulah julukannya. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten. Namun, seiring dengan perkembangan, maka terbentuklah dua buah bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota Tasikmalaya. Tasikmalaya merupakan pusat pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya institusi pendidikan yang berada di kota ini, seperti Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, Cabang UPI Bandung yang berada di Tasikmalaya, BSI Tasikmalaya, belasan bahkan puluhan universitas swasta, dan Universitas Negeri Siliwangi yang merupakan universitas terbesar di wilayah Priangan Timur dan Selatan. Universitas Siliwangi atau yang biasa dikenal Unsil ini merupakan universitas pilihan yang menjadi prioritas. Hal ini membuktikan bahwa rekam jejak universitas ini sangat bagus dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Hingga kini terbentuklah sebuah desa atau perkampungan yang dijadikan tempat tinggal para mahasiswa-mahasiswi dari luar kota, yang dikenal dengan sebutan kampung urban. Di dekat Universitas Negeri Siliwangi sendiri, terdapat satu kampung dengan nama Gunung Roai sebagai salah satu kampung urban di kota Tasikmalaya. Gunung Roai merupakan salah satu kampung yang terletak di Kelurahan Kahulipan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Gunung Roai terkenal sebagai kampung urban, di mana kebanyakan warganya bukan merupakan penduduk asli atau pribumi. Kampung ini banyak ditempati oleh mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tak heran, Tasikmalaya sendiri merupakan kota yang paling banyak memiliki perguruan tinggi se-Priangan Timur. Gunung Roai sendiri letaknya tak jauh dari Universitas Negeri Siliwangi. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Siliwangi yang domisilinya dari luar kota pindah dan bertempat tinggal untuk sementara di Gunung Roai demi menempuh pendidikan di sana. Kebanyakan rumah di Gunung Roai dijadikan pondok atau kosan sebagai tempat tinggal para mahasiswa. Bahkan sebagian penduduk luar sengaja membangun kos-kosan di sana sebagai investasi mereka. Dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologi, di Gunung Roai, interaksi sosial yang terjalin antar warga masih berjalan dengan baik. Kerja bakti atau gotong royong pun masih ada, walaupun tidak sama seperti kerja bakti yang dulu dilakukan. Bedanya, kerja bakti pada masa sekarang kurang partisipasi dari seluruh warga yang ada di Gunung Roai tersebut. Sedangkan zaman dulu, partisipasi warga dalam melaksanakan kerja bakti sangat besar, bahkan hampir memuat seluruh warga yang ada di Gunung Roai. Setiap bulannya, penduduk Gunung Roai mengadakan pengajian untuk satu RW, sedangkan untuk satu RT, penduduk mengadakan pengajian setiap 1 minggu sekali. Pada saat itu, kami mewawancarai salah satu ketua RT di Gunung Roai, yang bernama Bapak Ahrum Bahrum.
Beliau mengatakan bahwa interaksi antar mahasiswa atau penduduk luar yang tinggal di Gunung Ruai sangat kurang. Mereka masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya hubungan dengan warga asli Gunung Ruai sendiri. Banyak perbedaan antar mahasiswa yang dulu dan sekarang yang tinggal di Gunung Ruai ini. Misalnya dari partisipasi mereka terhadap kegiatan-kegiatan seperti pengajian dan kerja bakti, yang mana mereka lebih mementingkan urusannya masing-masing. Dilihat dari sikap pun, mahasiswa di sana kurang menunjukkan kesopanannya terhadap warga asli, terutama yang lebih tua dari mereka. Tidak seperti dulu, yang mana mahasiswa selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan di Gunung Ruai, dan sikap mahasiswa dulu pun lebih sopan dari yang sekarang. Namun, walaupun hubungan atau interaksi sosial antar mahasiswa dengan warga asli sana tidak begitu baik, mereka berusaha untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Keamanan lingkungan di Gunung Ruai bisa dibilang cukup rawan, karena sering terjadi kasus pencurian, bahkan hipnotis dari orang-orang yang tidak dikenal. Misalnya, ketika kami mewawancarai salah satu mahasiswa yang tinggal di Gunung Ruai ini, dia mengatakan bahwa terkadang dia khawatir dan takut apabila pulang atau menyimpan kendaraan di luar, karena sering terjadi pencurian motor di daerah Gunung Ruai sendiri. Tetapi, walaupun rawan, di setiap tempat di sana masih ditemui pos kamling. Artinya, di sana sistem keamanan yang dilakukan di pos ronda masih aktif berjalan. Warga masih saling bergantian untuk menjaga daerahnya setiap malam. Di Gunung Ruai, terdapat suatu perubahan hukum antara dulu dan sekarang. Dulu, hukum di Gunung Ruai menggunakan hukum rimba jika terjadi suatu penyimpangan sosial. Tapi, sekarang beralih dengan menggunakan hukum di mana jika ada penduduk atau pendatang yang bermasalah atau berbuat menyimpang, maka akan ditangkap dan diberikan ke pihak yang berwenang. Selain itu, ada satu kebijakan, yakni jika yang berbuat masalahnya pihak pendatang atau mahasiswa-mahasiswi, hukumannya tidak berlaku hanya untuk pelaku saja, melainkan dengan tempat yang ditinggali atau tempat kosnya. Maka dari itu, perubahan hukum ini bisa termasuk ke dalam perubahan sosial besar. Masyarakat Gunung Ruai bisa dikatakan sebagai masyarakat Gemensaf atau paguyuban, karena memiliki kehidupan pedesaan. Di sini dapat dilihat dari struktur sosial pada masyarakat Gunung Ruai. Rasa kebersamaan mereka timbul dari kesamaan latar belakang dan pengalaman hidup. Biasanya, anggota-anggotanya saling mengenal dan interaksi sosial yang ada bersifat akrab dan kekeluargaan. Terdapat semangat kerjasama dan kesatuan keinginan. Tugas-tugas dan hubungan personal tidak dapat dipisahkan, dan privasi individual tidak selalu diperhatikan. Toleransi terhadap perilaku menyimpang kecil dan kontrol sosial dilakukan secara informal lebih mendominasi. Lembaga sosial di Gunung Ruai sendiri tak jauh seperti halnya di daerah-daerah lain, di antaranya keluarga, RT, RW, dan DKM masjid. Organisasi sosial pun ada, seperti halnya PKK dan Karang Taruna, di mana kedua organisasi ini melakukan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya. Sebagian warga membuka usaha baru seperti berjualan nasi dan lauk pauknya, jajanan-jajanan yang disukai oleh para pendatang, dan lain-lain. Kondisi ini mereka manfaatkan untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Tidak seperti dahulu, yang mana sebagian besar penduduk asli Gunung Ruai ini berpusat pada home industry dengan sentra penjualannya yaitu sendal, bahkan mempunyai karyawan masing-masing. Tidak ketinggalan juga, banyak orang luar yang sengaja mendirikan tempat tinggal untuk dijadikan sebagai kos-kosan atau pondok-pondok. Hal ini mereka lakukan sebagai investasi kebutuhan ekonomi mereka dengan banyaknya pendatang atau mahasiswa-mahasiswi yang ingin tinggal di sana. Pada awalnya, Gunung Ruai hanyalah hutan belantara. Terdapat sawah dan jalan setapak yang hanya dapat dilewati oleh pejalan kaki. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hutan belantara tersebut berubah menjadi pemukiman warga yang hingga sampai saat ini menjadi tempat pemukiman yang padat penduduk. Penduduk di Gunung Ruai sendiri bukan hanya dari pribumi saja, melainkan banyak penduduk dari luar kota. Di Gunung Ruai terdapat 6 RT dalam satu ke-RW-an. Pemilihan ketua RT di Gunung Ruai ini dilakukan dengan cara musyawarah, sedangkan untuk pemilihan ketua RW dilaksanakan dengan cara
bisa dipilih oleh perwakilan dari masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa atau penduduk yang tidak berdomisili di sana tidak mendapatkan suara atau hak dalam pemilihan ketua RT dan RW. Mata pencaharian yang dimiliki penduduk Gunung Roai bermacam-macam, bermula dari memiliki industri dengan sentranya sendal, kemudian beralih menjadi buruh tani, berdagang, buruh bangunan, dan sebagian kecil masih ada yang memproduksi sendal. Budaya yang dimiliki Gunung Roai tidak jauh seperti halnya di daerah lain, yang hampir semua penduduknya beragama Islam. Mereka mengadakan pengajian bulanan dan mingguan. Lalu pada saat Hari Raya Idul Adha, mereka saling berbagi tugas dalam pemotongan dan pembagian hewan kurban. Selain itu juga, mereka biasa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan permainan-permainan antar warga seperti lomba balap karung, panjat pinang, tarik tambang, hingga makan kerupuk. Saat itu kami juga mewawancarai salah satu mahasiswi yang tinggal di Gunung Roai. Dia memberikan persepsi bahwa tinggal di Gunung Roai cukup nyaman karena warga asli di sana ramah, baik, dan perhatian. Walaupun ada 1-2 hal juga yang menurutnya membuat kurang nyaman di sana, misalnya mengenai keamanan. Dilihat dari segi jarak, perjalanan dari Gunung Roai ke Universitas Siliwangi misalnya bisa ditempuh dalam waktu 10 menit apabila berjalan kaki dengan jarak 700 meter. Memang bisa dikatakan cukup jauh juga, tapi jika memakai kendaraan bermotor bisa ditempuh dalam waktu 3 menit saja. Gunung Roai memberikan nilai guna, yang mana dengan banyaknya penduduk serta pendatang di sana, para pedagang merasa diuntungkan karena kehadirannya terutama oleh para mahasiswa. Sekian hasil penelitian kami di Kampung Gunung Roai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.